masih bersama kami di Telaah dan saat ini saya bersama Mbak Irma, penulis buku dari Akad Syariah ini, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah. Kita akan kembali berbincang mengenai buku tersebut. Nah, Mbak Irma, kekuatan dari konsep syariah itu sendiri dalam lembaga keuangan itu seperti apa sih yang membuat dia berbeda dari lembaga keuangan konvensional lainnya, yang membuat ini menjadi satu konsep yang menarik bagi masyarakat itu seperti apa? Jadi gini Mbak Didi, sebetulnya konsep daripada jasa syariah atau konsep syariah itu sendiri, konsep yang paling ditonjolkan adalah pertama adalah anti riba. Jadi semua skema dibuat itu yang mencegah terjadinya maghrib tadi ya, maghrib, maisir, goror, batil, dan riba. Nah, terus kemudian untuk mencegah terjadinya riba tersebut dibuatkan beberapa skema. Tapi skema terbesar yang ada di dalam konsep syariah itu adalah jual beli. Jadi semua jual beli dengan segala macam caranya, segala macam bentuknya. Jual beli. Jadi kalau kita bicaranya mengenai istilah-istilah syariah, tentu pusing ya nih, jual belinya harus begini. Tapi sebetulnya kalau kita mau menyederhanakan, intinya adalah jual beli dan kerjasama, itu aja. Jadi sistemnya adalah nasabah dan bank, bukan utang. Tapi sebagai semacam kemitraan. Kita mitra dalam melakukan suatu pekerjaan itu dalam konsep kerjasama, di mana diterjemahkan dalam bentuk musyarakah dan mudharabah. Sedangkan kalau misalnya dalam konsep jual beli ya, sebagaimana konsep jual beli pada umumnya, bank sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli gitu loh Mbak. Jadi itu sebetulnya yang menyebabkan kalau misalnya sampai terjadi macet atau misalkan ternyata gagal bayar, itu kita juga bank bisa mengklasifikasikan, mengidentifikasikan di dalam perjanjian pokoknya. Jadi kalau misalnya di dalam perjanjian pokoknya dia itu dinyatakan bahwa dia rugi, nah kita bisa lihat lagi, kita harus pisahkan lagi. Kalau misalnya dalam musyarakah itu kan intinya adalah pembagian untung dan rugi, profit loss sharing. Nah, kalau misalnya dia memang loss, kita harus bisa membedakan. Kalau misalnya lossnya itu karena kesalahan manajemennya dia, memang dia juga nakal segala macam, nah itu bank tidak ikut menanggung rugi. Tapi kalau memang itu karena suatu keadaan di mana memang tidak bisa ditanggulangi oleh nasabah sebagai mudharib atau yang melaksanakan kerjasama tersebut, itu masih bisa Mbak. Jadi beda, jadi tidak, itulah kembali lagi karena kita konsepnya tidak boleh mendolimi orang lain itu tadi. Itu pertanyaan saya yang berikutnya tuh Mbak. Jadi kalau misal dalam Islam, gharin itu atau penghutang ya kalau tidak salah ya, kan kalau dia tidak mampu lagi untuk mencicil hutangnya, bukankah harus dibebaskan dari kewajibannya? Nah, kalau dalam konsep syariah dalam lembaga keuangan syariah ini bagaimana? Kalau seperti tadi kan ada klasifikasinya kan? Iya, nah, betul. Ini konsep dibebaskan dari kewajibannya itu ada juga kah atau seperti apa pengaturannya? Jadi gini Mbak, pada prinsipnya itu kan bank itu selain penghimpunan dana atau funding, dia ada juga yang namanya penyaluran dana yang saya bilang dengan konsep jual beli dan konsep kerjasama. Nah, tapi dia juga ada yang fee based income atau dia juga yang ada sifatnya memang tolong menolong, atau kalau dalam bahasa istilah Arabnya itu tabarruk, akad kebajikan. Jadi memang ada kayak semacam kalau kita istilahkan di dalam masyarakat sekarang itu social corporate responsibility, CSR ya, semacam itu. Jadi memang ada, misalkan ada memang orang-orang yang memang sangat tidak mampu tapi dia ingin nyunatin anaknya, misalkan ingin dia mengawinkan anaknya atau dia ingin melakukan, pokoknya intinya adalah dia ada namanya dana, bank selalu ada dana tertentu yang memang khusus ditujukan untuk melakukan suatu kebajikan itu tadi. Dan itu memang kalau memang dia pinjam 100.000 ya kembali 100.000, dan memang kalau dia tidak bisa bayar ya memang tidak ditagih lagi, karena memang itu kan sifatnya adalah kebajikan. Tapi itu sudah harus di stated dalam awal ya, gitu ya. Ya, dan itu beda Mbak, tapi persentasenya juga kecil mungkin ya dibandingkan dengan yang pembiayaan secara besar. Karena pembiayaan syariah itu sendiri selama ini kan orang berpikir bisa di pembiayaan kecil-kecil, padahal dia untuk multi proyek itu juga bisa Mbak, dengan berbagai macam skema yang saling melengkapi. Dan itu buat saya juga suatu hal yang luar biasa ya, karena orang banyaknya berpikirnya
susah nih gitu kan, karena dibikinnya susah gitu loh Mbak. Jadi kalau saya makanya melalui buku Akad Syariah ini saya berusaha untuk sosialisasikan kepada masyarakat kenapa enggak gitu, karena kalau di luar negeri itu kayak misalkan di Singapura ya, mungkin ada contohnya juga di Inggris, bahkan di Australia itu sekarang syariah itu malah orang lebih seneng nabung di bank syariah. Karena apa Mbak? Masalahnya adalah sampai kalau misalnya mereka kan sistemnya kembali lagi kemitraan. Kalau kita menggunakan skema bagi hasil atau mudharabah, tabungan nih Mbak, tabungan tapi skemanya mudharabah, itu bisa misalkan bank itu untung, kita juga ikut untung gitu kan, namanya nisbah. Jadi sesuai dengan lebih fair gitu lebih ya. fair. Makanya bahkan sekarang yang Inggris yang notabene penduduknya mungkin 99% itu beragama Kristen, malah Malah dia HSBC-nya mengimplementasikan itu malah ya. maju banget gitu Oke. loh Mbak. Nah, kalau dalam syariah ini juga ada istilah namanya wadiah yang titip gitu ya. Titip, Nah, itu kan uang titipan itu kan tidak boleh digunakan ya untuk oleh lembaga keuangan syariah itu. Nah, Iya. tapi di lain pihak masyarakat yang memilih metode ini apa yang mereka dapat gitu dan apa yang harus mereka persiapkan untuk wadiah ini sendiri. Iya. Jadi gini Mbak, itu wadiah itu masuk ke dalam kategori penghimpunan dana. Jadi wadiah itu sendiri ada dua macam. Yang pertama wadiah amanah atau betul-betul murni sebagai titipan. Jadi kayak Mbak kalau bahasa awamnya SDB lah. Kan kalau SDB orang langsung ngerti kan. Kenapa nggak mesti ini kan? Ya karena kita memang kalau naruh barang di SDB, ya sudah kan kita cuma sekedar nitip. Dan kalau misalnya kita mau ambil gitu kan. Itu wadiah amanah. Jadi bank sama sekali nggak boleh pakai. Terus kemudian di situ juga tidak ada keuntungan apapun di SDB kan. Nah terus kalau misalnya yang satunya lagi adalah wadiah ayat amanah. Jadi itu bank masih boleh pakai, tapi setiap saat yang nitip itu mau ngambil dia bisa. Contohnya apa? Mbak nabung dengan skema nabung nih, datang ke bank syariah, terus kemudian Mbak tabungin. Nah pada waktu Mbak nabungin itu kan bank nerima uangnya kan nggak diseriin, nggak dikhususin gitu kan. Tapi saya maunya nih skemanya wadiah ayat amanah gitu misalkan. Nah karena nggak diseriin, digabung semuanya ke dalam satu kayak kumpulan bank ya. Tapi nanti suatu saat Mbak mau ambil, ya tetap dikasih kan sejumlah yang sama gitu loh Mbak. Tapi bukan berarti harus uang dengan seri itu, nomor itu yang diambil gitu loh Mbak. Karena itu dari penghimpunan dari banyak ya, itu bentuknya adalah tabungan. Nah itu bank boleh pakai, tapi perjanjiannya adalah setiap kali bank kita minta itu bisa diambil, disediakan gitu. Oh, jadi ada surat-surat yang harus dilengkapi seperti tabungan halnya biasa aja Mbak. biasa aja gitu Sama ya? Mbak, sama. Kalau pada prinsipnya dengan tabungan itu hampir sama. Bedanya kalau di mudharabah nanti Mbak, karena mudharabah itu tadi, kalau misalnya kita bikin dalam bentuk mudharabah itu sistemnya bagi hasil, kan kalau mudharabah itu bagi hasil ya, walaupun dia tabungan Mbak. Tabungan itu mudharabah. Nah kalau misalnya ternyata banknya keuntungannya tahun ini misalkan bank syariah X keuntungannya lebih besar, bagi hasilnya ke yang ini juga nisbahnya lebih besar gitu loh Mbak. Makanya kenapa di Singapura segala mereka seneng dengan adanya sistem syariah gitu. Oke Mbak Irma, kita harus jeda lagi nih. Masih banyak pertanyaannya dan bukunya juga menarik sekali pemirsa, karena ditulis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nanti kita akan kembali lagi untuk berbincang mengenai akad syariah setelah pesan berikut ini.